Haleluya! Puji Tuhan, selamat pagi. Saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Baik berkat jasmani, bahkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera akan memenuhi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita lebih jauh melanjutkan aktivitas kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu tulus. Saudara, dalam bahasa Indonesia, tulus memiliki arti sungguh hati, bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, dan lain sebagainya, saudara. Dari kata tulus ini lahir kata ketulusan. Ketulusan memiliki arti kesungguhan dan kebersihan hati atau jujur. Saudara, kalau kita melihat di pasal ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan ketulusan hatinya yang sempurna. Dia menjadikan pribadinya sendiri menjadi korban. Korban untuk menebus kehidupan dosa manusia. Kita tahu bersama ya saudara, manusia itu telah berdosa dan upah dosa ialah maut. Dan kalau kita melihat di perjanjian lama dalam hukum Taurat, ketika kita berbuat dosa tentunya ada hewan yang akan dikorbankan, hewan yang tidak bercacat, hewan yang tidak bercela yang akan dikorbankan untuk penghapusan dosa. Tetapi hal yang luar biasa, kabar baik pagi hari ini kepada kita semua, Tuhan Yesus Kristus telah menjadi korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Kalau di perjanjian lama kita berbuat dosa hari ini, kita harus mempersembahkan hewan hari ini. Dan ini tidak ada satu manusia pun yang dapat menyanggupi untuk selalu melakukan hal itu. Oleh sebab itu, Yesus Kristus datang untuk menebus, menjadi korban sekali untuk selamanya. Dia rela dirinya untuk dikorbankan, disiksa, bahkan disalibkan. Hari-hari ini kita sebagai umat Kristen telah memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini biarlah kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Dia telah tulus dengan sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kita semua, saudara. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, di situ Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia telah berikan nyawanya untuk kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini pelajaran yang sederhana kita bisa ambil. Ketika Tuhan telah membuktikan ketulusannya kepada kita manusia, Dia telah mengasihi kita, Dia telah menyelamatkan kita dengan ketulusan hati. Biarlah kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan karena pengorbanan Yesus, biarlah kita mewujudkan sikap tulus, ketulusan hati itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, biarlah kita mengasihi sesama kita manusia, karena itu adalah hukum yang terutama. Kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama manusia. Sebagai bukti kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada orang-orang yang di sekitar saudara yang membutuhkan pertolongan saudara. Apa yang kita dapat lakukan? Biarlah kita lakukan itu dengan ketulusan, saudara. Amin, saudara. Kita lakukan dengan ketulusan. Kita menolong orang dengan ketulusan. Kita tulus karena Tuhan Yesus telah tulus mengasihi kita. Jadi biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mewujudkan kasih ini, ketulusan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, sekalipun seakan-akan mungkin ada orang yang memanfaatkan kita. Kita telah melakukan ketulusan, tetapi seakan-akan ada orang yang mau memanfaatkan hidup kita. Biarlah kita terus melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Amin, saudara. Karena tidak pernah rugi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang menilai hati kita. Ini dasar ya saudara.
Ketika kita menyadari kita telah diselamatkan oleh Tuhan, karena ketulusan hati Tuhan Yesus Kristus, Dia telah menyelamatkan kita dengan kasih yang sempurna, biarlah kita terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakan kita, tetapi biarlah kita terus lakukan segala sesuatu dengan ketulusan bagi orang yang ada di sekitar kita. Engkau sebagai suami, tuluslah kepada istri. Engkau sebagai istri, tuluslah kepada suami. Engkau sebagai orang tua, tulus kepada anak-anak. Engkau sebagai anak-anak, kita tulus kepada orang tua kita. Lakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Tulus kepada karyawan, tulus kepada atasan, tulus kepada otoritas, tulus kepada orang siapapun yang kita temui, kita lakukan dengan ketulusan. Kita lakukan dengan kesungguhan hati. Kita lakukan karena kita menyadari bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu tulus mengasihi kita tanpa pamrih, tanpa menuntut. Biarlah ini pun kita lakukan. Kita tulus tanpa bersungut-sungut, kita tulus tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Kita tulus karena kita mengasihi Tuhan Yesus yang telah tulus mengasihi kehidupan kita semua. Dalam segala sesuatu, tulus saja saudara. Karena dalam Alkitab banyak ayat yang mencatat, yang menjamin bahwa kehidupan ketika kita tulus, kalau kita melihat dalam Mazmur 37 ayat 37, di situ bagi orang yang tulus selalu ada masa depan. Dalam Amsal 10 ayat 29, bagi orang yang tulus ada perlindungan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 80, orang yang tulus tidak akan mendapat malu. Mazmur 97 ayat 11, orang yang tulus punya sukacita. Mazmur 71 ayat 1, orang yang tulus selalu mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur 7 ayat 11, Tuhan itu menjadi perisai dan penyelamat bagi orang-orang yang tulus. Dan masih banyak lagi jaminan firman Tuhan kepada orang-orang yang tulus saudara. Oleh sebab itu, tidak pernah rugi kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Karena kita menyadari Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu tulus mengasihi kehidupan kita semua. Percayalah saudara, kita semua telah ditebus, kita semua telah dikuduskan dan telah dibenarkan. Bahkan kita semua telah diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah yang tulus, yang benar-benar tulus untuk kehidupan kita semua. Jalani hari ini dengan ketulusan hati. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati kami ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang telah terlebih dahulu tulus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus selalu menolong kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Tuhan yang ada di GPDUC OTW Temanggung, biarlah pelayanan ini semakin maju untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami dan kami akan melakukan segala sesuatu dengan ketulusan karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau juga telah lebih dahulu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.